Bab 991, Melarikan Diri. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setelah Aiden meninggal, di manakah tiga harta spiritualnya? Benar. Dewa Surgawi dari suku Serigala, leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Velay, dan yang lainnya langsung tercerahkan dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Aiden mati, maka harta spiritual di tubuhnya akan meledak. Tidak ada bendera Nether, benih bodi, atau pagoda ilahi Yuanchi, hanya ada satu penjelasan. Aiden belum mati. Tiba-tiba, cahaya ilahi menyapu 10 harta spiritual. Aiden muncul di kejauhan, wajahnya sepucat kertas. Dia menatap dingin ke arah klan Serigala Surgawi, leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Velay, dan lainnya, dan berkata dengan dingin, "Aku, Aiden, akan mengingat balas dendam ini. Segera, aku akan mengambilnya. Aku akan membayarmu kembali 10 kali lipat." Baru saja, jika jimat kematian tidak memblokir pukulan fatal baginya, jiwa dan tubuhnya terbungkus dalam jimat kematian, dan dia bisa melarikan diri 1000 meter dan cepat mengatur ulang, dia akan benar-benar mati. "Cepat, bunuh dia." Hati Wolf Clan Immortal bergetar ketika dia melihat mata dingin Aiden, dan dia berteriak. Dia percaya dan tahu bahwa begitu Aiden melarikan diri, semua lukanya akan pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika tiba waktunya untuk kembali, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Aiden harus mati agar dia tidak pernah merasa khawatir. Namun, Aiden telah berubah menjadi cahaya ilahi dan melarikan diri. Kejar, wajah leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Velay menjadi dingin dan dia adalah orang pertama yang mengejarnya. Orang-orang kuat dari suku manusia dan iblis juga mengetahui konsekuensi mengerikan dari melarikan diri di sekitar Aiden, jadi mereka mengejarnya seperti orang gila. Sebuah pelarian besar dimulai. Aiden menahan tubuhnya yang terluka dan dengan sengaja mengubah arah pelariannya beberapa kali untuk menyesatkan para pengejarnya, namun situasinya masih belum optimis. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Velay dan klan Serigala Surgawi Abadi dan lainnya bertekad untuk membunuhnya. Aiden melakukan perjalanan melintasi hutan, gurun, dan rawa untuk melarikan diri dengan cepat. Untungnya, dengan ketahanan yang mengerikan dari garis keturunan Taiyin dan tubuh abadi guntur surgawi, luka Aiden pulih sedikit demi sedikit. Namun, luka yang melibatkan jiwa sulit diatasi untuk sementara waktu. Selama periode ini, Aiden juga merasakan lokasi binatang Zuyin melalui kontrak. Ketika seorang manusia dan iblis bertemu, binatang Zuyin hampir ketakutan setengah mati, dan dia dan Aiden bergabung dengan tim pelarian dan melarikan diri. Binatang Lilin Yin berkata dengan marah, "Made, bagaimana aku bisa mengetahui bahwa tidak ada hal baik yang pernah terjadi padamu sejak aku bertemu denganmu? Entah aku sedang dikejar, atau aku sedang dalam perjalanan untuk dikejar." Lilin Yinbis menambahkan, sangat meragukannya. Aiden kurang beruntung. Aiden juga tertegun sejenak, mengingat bahwa sejak dia datang ke alam abadi 9 alam, dia sepertinya diburu, berkeliaran, dan memiliki beberapa hari yang stabil. Namun, kali ini, ada keyakinan yang tak ada habisnya di mata Aiden. Ini akan menjadi pelarian terakhirnya di 9 alam dunia abadi. Setelah Anda melarikan diri, ketika Anda kembali, inilah saatnya untuk menguasai alam abadi 9 alam. Tahap awal dari Celestial Immortal adalah kekuatan tempur tertinggi di 9 alam dunia abadi. Pada tahap tengah dan akhir dari Celestial Immortal, meskipun mungkin ada, kebanyakan dari mereka adalah mereka yang memiliki umur pendek dan menunggu kematian. Dan Aiden memiliki umur yang cukup panjang dan berada di puncak kehidupannya. Mereka yang berada di tahap tengah dan akhir periode keabadian juga harus mempertimbangkan situasi mereka sendiri sebelum mengambil tindakan. Mereka tidak berani memblokirnya. Tapi Aiden bisa menimbulkan kerusakan besar pada pasukan mereka kapan saja. Selama percakapan dengan binatang Zuyin, Aiden mengetahui bahwa klonnya telah meninggalkan alam iblis kuno dan menuju ke alam surgawi Phoenix. Tapi Aiden berencana untuk bertemu dengan Mauren dan yang lainnya di alam iblis kuno. Pada saat itu, sudah waktunya untuk menangani masalah penting. Dia telah tinggal di alam abadi 9 alam terlalu lama. Perburuan berlangsung selama 3 hari. Aiden dan binatang Zuyin melarikan diri siang dan malam dan telah menempuh jarak 30.000 km. Di belakangnya, leluhur surgawi abadi dari Sekte Pedang Velay dan suku Serigala Surgawi Abadi dan lainnya masih bertahan. Saat malam tiba, Aiden langsung menyelinap ke dalam hutan dan dengan cepat menyembunyikan auranya. Cederanya hampir sembuh, dan satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menyerap energi spiritual dan mengisi kembali energi aslinya. Sama seperti orang dewasa, Anda perlu makan untuk mendapatkan kekuatan. Tapi begitu dia menyerap energi spiritual, dia akan ditemukan oleh Dewa Surgawi Klan Serigala dan leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Velay. Aiden harus menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan hati-hati, dan hanya mengisi kembali kurang dari 1% energi sebenarnya. Saat ini, sekelompok pengejar menemukannya. Boom! Beberapa kekuatan magis surgawi meledak langsung ke arah Aiden. Zuinbis melompat ketakutan. Siapapun yang tersentuh oleh kekuatan makhluk surgawi akan mati. Sekarang dia tidak berani menerima serangan langsung. Dalam hati, saya hanya bisa berdoa agar Aiden masih hidup, kalau tidak dia juga akan mati. Untungnya, meskipun Aiden terbang dengan luka menakutkan di dadanya, bahkan jika pendarahannya berhenti, dia memandang Wolf Clan Immortal dan yang lainnya dengan wajah cemberut, membawa Lilin Yinbis bersamanya, dan terus melarikan diri. Tim ini dibagi menjadi 3 grup.
Saya akan menyerang secara langsung di grup ini, dan dua grup lainnya akan berputar ke belakang dari sayap untuk membentuk pengepungan. Saya akan membuat Aiden tidak bisa pergi ke langit dan masuk ke bumi. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Veilai segera berkata membuat keputusan. Tiba-tiba, pasukan terbagi menjadi 3 kelompok dan mengepung Aiden. Selama periode ini, Aiden diserang berkali-kali, sementara lukanya semakin parah, kelopak mata pengejarnya bergerak-gerak dengan liar. Brengsek. Ini belum mati. Ini terlihat seperti Xiao Qiang. Pengepungan terbentuk dengan cepat, dan ketika Aiden dan Zuyin Bis menyadarinya, ekspresi mereka sangat suram. Pada saat ini, sosok muncul di belakang Aiden. Siapa? Zuyin Bis bertanya dengan hati-hati. Saudaraku Aiden, kamu baik-baik saja. Orang yang datang sebenarnya adalah Tuan Peacock, memandang pria dan monster itu dengan ekspresi lembut. Aiden tiba-tiba menjadi waspada. Dalam arti tertentu, Tuan Merak lebih menakutkan daripada sekelompok makhluk abadi yang kuat. Dengan kebijaksanaan yang menakjubkan, visi yang luhur, dan kesabaran, dia adalah pahlawan yang menakutkan. Apakah kamu di sini untuk memburuku juga? Aiden berkata dengan tenang. Saudara Aiden salah paham, saya di sini untuk membawa Anda pergi. Tuan Peacock berkata, apakah Anda percaya atau tidak, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Mudah untuk menyetujuinya. Saya menyukai potensimu. Aku akan berinvestasi padamu. Kecemburuan, itulah yang dilakukan orang biasa-biasa saja dan idiot. Pahlawan sejati harus menghargai monster seperti saudara Aiden untuk mendapatkan manfaat terbesar. Aiden berbicara dengan fasih dan tulus sikap. Aiden tersenyum dan berkata, bawa kami pergi. Alasan mengapa Aiden percaya pada Tuan Merak sepenuhnya karena dia memiliki kemampuan untuk membunuh Tuan Merak saat dia berperilaku buruk padanya. Roh bumi, tuntunlah aku jalannya, kata Tuan Muda Merak. Tiba-tiba di dalam hutan ini muncul sebatang pohon hijau berkaki yang memancarkan cahaya hijau. Pohon purba itu berpindah, medan berubah drastis, dan lingkungan secara keseluruhan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Leluhur surgawi abadi dari Sekte Pedang Veilai, klan serigala surgawi abadi, dan dewa surgawi kuat lainnya yang membentuk pengepungan semuanya memiliki ekspresi suram yang menakutkan di wajah mereka. Sebab, nafas Aiden menghilang. Setelah beberapa hari beberapa malam pengejaran, pada saat ini, semua usaha mereka sebelumnya sia-sia, yang membuat mereka sangat gila dan ingin melampiaskan amarah di dalam hati mereka. Akibatnya, tekanan mengerikan dari para dewa meletus, bumi berguncang, gunung-gunung musnah, dan tak terhitung banyaknya makhluk hidup yang mati secara tragis dalam radius 100 mil. Bab 992, Melarikan Diri. Di antara bulu merak, Aiden tidak lagi menekan dirinya sendiri dan dengan liar melahap energi spiritual langit dan bumi. Dalam sekejap, semua monster dalam radius 100 mil sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka semua bersujud di tanah, gemetar. Energi spiritual langit dan bumi dengan cepat mengembun menuju titik tertentu, seperti gelombang ejekan yang gila-gilaan, melonjak hingga ekstrim. Dalam sekejap mata, berubah menjadi cair. Aiden ibarat pasien yang baru sembuh dari penyakit yang sudah lama dideritanya, setiap sel pori-pori di tubuhnya rakus menyerap nutrisi. Pemandangan ini sangat menakutkan. Seolah-olah makhluk abadi secara sadar melahap segala sesuatu dalam jarak 100 mil. Tekanan mengerikan menyebar dengan cepat, menyebabkan semua makhluk hidup dalam jarak ini gemetar dari jiwa mereka. Tuan Muda Merak juga memandang Aiden dengan kaget. Bukan karena Aiden berada di puncak bumi abadi, tetapi gerakan yang disebabkan oleh melahap energi spiritual langit dan bumi sebanding dengan yang terjadi pada Dewa Surgawi. Ini hanya jika Aiden dengan sengaja menahan diri, jika tidak, esensi kehidupan setiap tumbuhan, pohon, burung, dan binatang dalam jarak 100 mil akan tertelan. Pada saat ini, Raja Iblis Merak juga muncul, menatap Aiden dengan mata yang rumit. Kemudian, dia menggunakan cara surgawi untuk memblokir fluktuasi energi spiritual dalam jarak 100 mil, jika tidak, dia harus membuat keributan. Ayah, Tuan Muda Merak memanggil dengan lembut. Raja Iblis Merak melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar tidak berbicara. Kondisi fisiknya saat ini seperti sungai kering yang melahap air dengan derasnya. Butuh beberapa saat untuk mengisinya kembali. Jangan ganggu dia. Pak Peacock mengangguk dan mundur. Mata Raja Iblis Merak terus berkedip. Sejujurnya, dia sempat berpikir untuk membunuh Aiden, sosok level monster yang melanggar akal sehat, namun akhirnya dia berhenti. Dia, Raja Iblis Merak, adalah pria dengan hati yang besar dan visi yang besar. Cakrawalanya tidak terbatas pada ras manusia, ras iblis, dan 9 alam keabadian. Dua kekuatan, manusia dan iblis, yang mengejar Aiden, dari kemarahan dan keengganan pada awalnya hingga secara bertahap menerima kenyataan ini, banyak kekuatan yang mundur. Misalnya, leluhur surgawi dari Sekte Pedang Veilai dan lainnya telah kembali ke wilayah Candong. Yang tersisa hanyalah orang-orang dari klan iblis. Sialan, biarkan dia kabur seperti ini. Seorang tetua klan elang sangat tidak mau dan mengepalkan tinjunya dengan keras. Masalah serius Aiden harus diberantas. Makna dingin muncul di mata abadi klan serigala, dan dia berkata,
Aiden telah melarikan diri, tetapi teman-teman dan wanitanya masih di sana. Apa maksudmu? Mata tetua abadi bumi dari suku elang tiba-tiba bersinar. Saya tidak percaya. Saat itu, Aiden belum muncul. Pergilah ke klan rubah secepatnya. Tidak mungkin Aiden memulihkan energi aslinya dalam waktu sesingkat itu. Klan, ada atmosfer yang mematikan di dalam angin. Orang-orang kuat dari klan rubah semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka, termasuk kepala klan rubah, dewa surgawi klan rubah, dan rubah mayor, semuanya tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Hanya karena sekelompok tamu tak diundang dengan niat buruk datang ke klan rubah. Dipimpin oleh Wolf Celestial Immortal, sekelompok besar tokoh tingkat sekte berkumpul, dan mereka mulai bertarung dan memaksa masuk. Kekuatan ini cukup untuk menumbangkan klan rubah. Klan Serigala Celestial Immortal, apakah kamu mencoba memprovokasi perang internal di antara klan monster? Kata Celestial Immortal klan Fox dengan suara tegas. Haha, jangan beri aku label besar karena memprovokasi perang di dalam klan iblis. Klan Serigala Abadi mencibir, kamu harus tahu tujuan perjalananku. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan berani mengambil risiko menghancurkanmu. Kamu klan rubah, kamu masih bisa melakukannya bahkan jika kamu tidak dapat pulih dari ini. Tekanan mengerikan dari para dewa menutupi seluruh tempat, dan setiap klan rubah yang kuat mengalami kesulitan bernapas. Klan rubah yang abadi berada dalam dilema. Meskipun Mauren ada di sini, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri betapa menakutkannya lelaki tua berpenampilan petani itu. Dia pasti bisa membunuh sejumlah besar makhluk abadi yang kuat dengan satu tamparan, dan Mauren diduga terkait dengan kekuatan misterius tersebut. Jika orang tua itu yang disalahkan, seluruh alam iblis kuno mungkin tidak bisa menyelamatkan klan rubah. Leluhur, mari kita selesaikan kebutuhan mendesak terlebih dahulu, pemimpin klan Fox mengingatkannya, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Akhirnya, Dewa Surgawi klan rubah mengertakkan gigi dan membuat keputusan yang sulit. Mauren disegel tingkat kultivasinya dan dikawal oleh orang-orang kuat dari klan rubah. Mauren sepertinya mengetahui nasib yang akan dia hadapi, meskipun dia panik, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah mengalami begitu banyak badai, Mauren bukan lagi gadis muda yang dulu. Ada sedikit rasa jijik dan sedikit ketidakpedulian di matanya yang indah. Sedemikian rupa sehingga klan serigala yang abadi tercengang. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Bukankah gadis manusia ini takut mati? Bawa pergi. Mauren ditahan oleh malaikat suku serigala yang disebut iblis. Dari awal hingga akhir, Mauren tidak memiliki rasa takut, dia percaya bahwa anak laki-laki dengan rambut hitam dan mata hitam akan datang menyelamatkannya seperti pahlawan, menunggangi awan warna-warni yang penuh keberuntungan. Segera, berita tentang Mauren ditahan oleh klan serigala abadi menyebar ke seluruh alam iblis kuno. Malaikat klan serigala langsung mengucapkan kata-kata kasar, suatu hari nanti, jika Aiden tidak keluar, Mauren akan mati. Kejadian ini cukup menimbulkan kehebohan. Ada orang-orang dari klan iblis yang memarahi dewa klan karena tercela dan jahat, tapi bukan wanita yang membuat keributan. Namun, sebagian besar iblis mencibir dan menonton pertunjukan itu dengan tenang. Begitu Aiden muncul, dia pasti akan diburu oleh mereka. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa Aiden ada di Peacock Link dan budidayanya telah pulih sepenuhnya. Meskipun dia berada di puncak Earth Immortal, dia adalah sosok tingkat master, tetapi begitu kekuatan yang tidak aktif di tubuhnya pecah, bahkan Celestial Immortal yang kuat pun akan berdebar-debar. Dulu, dia harus membentuk tubuh dengan Buddha teratai emas untuk bisa melawan keabadian tahap awal, namun kini dia bisa bersaing dengannya hanya dengan mengandalkan tubuhnya sendiri. Klan Serigala Abadi hanya mencari kematian. Binatang Zuin semuanya telah pulih dari luka-luka mereka dan sekarang mencibir. Karena Aiden memulihkan semua energi aslinya, itu berarti Aiden benar-benar memiliki kekuatan bertarung untuk melawan yang abadi. Hari-hari pelarian itu akhirnya berakhir. Oleh karena itu, pinggang binatang Zuin sangat lurus. Seolah masa depan cerah melambai padanya, Zuin Bis tertawa, mulutnya hampir pecah sampai ke pangkal telinganya. Suku serigala, kamu mencari kematian. Suara Aiden acuh tak acuh, seolah dia mengatakan sesuatu yang normal. Sialan, buruh dan manajemen sudah muak dengan kesombongan ini, jadi mereka mengambil pisau binatang berambut hitam itu. Zuin Bis berkata dengan penuh gangsterisme. Mulai saat ini, seluruh dunia abadi 9 alam akan bergetar. Hanya karena Aiden kembali. Ini seperti menghancurkan lawan yang tidak patuh di dunia sekuler. Pada saat ini, Tuan Muda Merak, di bawah instruksi Raja Iblis Merak, datang dan berkata, Saudara Aiden, apakah Anda ingin Iblis Bulu Merak saya datang dan membantu? Aiden tahu bahwa ini adalah investasi dari Raja Iblis Merak dalam dirinya, benar-benar menyukai potensinya. Oleh karena itu, Aiden tidak berbicara omong kosong dan langsung mengangguk. Bab 993, Klan Serigala. Keesokan harinya, matahari bersinar terang dan langit cerah, itu adalah hari yang indah, tetapi iblis di alam iblis kuno hanya merasakan langit telah berubah. Tampaknya ada awan hitam tak berujung yang bergulung-gulung, mengancam akan menghancurkan kota. Seperti yang diharapkan,
Aiden juga muncul, tetapi yang tidak terduga adalah di belakang Aiden, ada ribuan monster, masing-masing dengan disiplin yang ketat. Di antara ribuan monster ini, ada lebih dari 20 pemimpin, dan bahkan setengah langkah abadi. Semuanya dengarkan perintah Aiden. Momentum kekuatan seperti itu sangat menakutkan dan besar, aura iblis yang membumbung ke langit begitu kuat hingga langsung menyebabkan langit dipenuhi badai dan awan. Ini semua adalah anak buah Peacock Link. Klan iblis yang melihat pemandangan ini benar-benar bingung dan tidak bisa berpikir jernih untuk beberapa saat. Kapan iblis berbulu merak itu menuruti perintah Aiden? Kapan Aiden menjalin hubungan dengan Peacock Link? Dan melihat posturnya, Aiden sepertinya telah mencapai kesepakatan yang tidak diketahui dengan Raja Iblis Merak. Astaga sayang, apa aku sedang bermimpi? Aku menantikan untuk melihat seperti apa rupa malaikat suku serigala ketika mereka melihat pemandangan ini. Sekelompok anggota suku iblis berdiskusi tanpa henti. Binatang Zuyin sedang menggendong Aiden di punggungnya, meski dirasa menyia-nyiakan nilainya sendiri, pemandangan seperti ini sepertinya cukup bagus. Sepasang orang seperti itu, dipimpin oleh Aiden, keluar dengan bendera berkibar. Sepanjang jalan, semua monster yang saya lihat ketakutan setengah mati. Apalagi saat melewati tanah klan rubah, seluruh klan rubah gemetar, terutama pemimpin klan macan yang menjadi pucat. Dialah yang menyerahkan Mauren, jika Aiden membalas dendam, dia akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Untungnya, Aiden hanya melirik klan Fox dan mengabaikan mereka. Aiden senior, sepertinya ada ikan kecil yang gelisah. Di antara monster, yang kuat dihormati. Earth Immortal tingkat menengah yang telah hidup selama 100 tahun tidak merasakan ada yang salah sama sekali dan berbicara langsung. Ikan kecil itu, bagaimana jika kita melepaskannya? Aiden mencibir. Faktanya, Aiden telah mengetahui bahwa ada banyak klan iblis yang bersembunyi secara rahasia. Mereka adalah mata-mata klan serigala. Selama ada masalah, mereka akan melaporkannya ke klan serigala sesegera mungkin. Para informan ini, melihat bahwa segala sesuatunya di luar dugaan teman-teman tahu mereka, buru-buru tidak berhenti, mereka hanya ingin memberitahu klan serigala yang abadi tentang berita tersebut. Biarkan aku bermain dengan mereka, Zuyin Beast tersenyum kejam. Di klan serigala, selain klan serigala abadi dan klan mereka sendiri, ada juga sekelompok besar orang kuat dari klan lain yang berkumpul bersama. Tinggal menunggu Aiden datang ke rumahku. Namun, pada saat ini, beberapa informan klan serigala berlari kembali dengan wajah ketakutan. Mal ini membuat klan serigala abadi mengerutkan kening, tetapi mereka segera mengendurkan alis mereka dengan kepercayaan diri yang hampir buta. Laporkan. Ya, ya. Sekelompok Islanders serigala tampak cemas dan tergagap. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kenapa kamu tergagap? Wajah Wolf Clan Immortal menjadi gelap. Bang! Tiba-tiba, suasana suram dan dingin melanda, dan angin dingin bertiup kencang. Mata para Islanders serigala ini tiba-tiba menyusut, dengan wajah penuh ketakutan, jiwa dan raga mereka membeku, berubah menjadi puing-puing dan beterbangan kemana-mana. Siapa? Adegan ini membuat wajah abadi klan serigala berubah. Hei, ini kakekmu dan aku. Sosok binatang Lilin Yin muncul dengan rasa jijik dan cemoohan yang kuat. Setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah tunggangan Aiden, orang kuat dari klan elang di sebelah Dewa Surgawi klan serigala mencibir, ternyata itu tunggangan Aiden. Ada apa? Aiden tidak berani datang, jadi dia hanya meminta tunggangan untuk datang. Tiba-tiba, para dewa suku serigala tertawa terbahak-bahak, sarkasme mereka terlihat jelas. Zuyin Beast mengangkat telinganya, memiringkan kepalanya dan berkata, ada yang ingin kukatakan, haruskah aku mengatakannya atau tidak? Apa kata-kata terakhirmu? Dengan segala hormat, aku tidak bersaing untuk siapapun. Semuanya yang kamu lakukan itu brengsek. Orang kuat dari klan elang yang mengucapkan kata-kata ini berubah menjadi biru dan putih, terlihat sangat jelek. Dalam sekejap, energi iblis meledak, sangat kuat. Namun, pada saat ini, aura yang lebih menakutkan, mendominasi, dan ganas daripada semua aura iblis tiba-tiba meletus. Boom! Ruangan itu bergetar hebat, seolah-olah dewa iblis yang menakutkan telah turun. Di tanah suku serigala, kabut darah besar memenuhi area tersebut, dan ratusan suku iblis mati. Sosok Aiden muncul di depan Wolf Clan Celestial Immortal dan lainnya. Di belakangnya, ada ribuan suku iblis Peacock Link, semuanya galak dan ganas, menunggu dalam formasi penuh. Kekuatan bulu merak, mata malaikat klan serigala tiba-tiba menyusut, menyadari bahwa sesuatu yang besar telah berubah. Aiden dan Peacock Link sebenarnya berkolusi bersama. Raja Iblis Merak sialan, kau merusak perbuatan baikku, teriak klan serigala abadi dengan marah. Untuk waktu yang lama, dia bertentangan dengan filosofi Raja Iblis Merak yang menyatakan, siapapun yang memiliki kemampuan, terlepas dari ras manusia atau ras iblis, dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, para malaikat suku serigala tidak suka melihat Raja Iblis Merak. Ditambah dengan adegan ini, dia langsung mengumpat. Kamu baik-baik saja, Aiden mencibir. Siapa sangka Aiden yang melarikan diri setelah diburunya belum lama ini, kini memimpin klan iblis Peacock Link ke kota. Kontras semacam ini agak tidak bisa diterima oleh iblis.
Meskipun kamu memiliki bulu merak di belakangmu untuk diandalkan, itu tetaplah seekor rubah yang berpura-pura menjadi harimau, kata Wolf Klan Immortal dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Aiden tersenyum main-main. Dengan lambaian tangannya, klan iblis dengan 1000 bulu merak menjadi semburan baja dan menyerang kekuatan abadi klan serigala. Seperti sekawanan serigala menerkam domba. Harus dikatakan bahwa Peacock Ling layak menjadi salah satu dari 7 kekuatan utama di alam iblis kuno, hanya 1000 tentara iblis ini yang cukup untuk menghancurkan sebagian besar kekuatan klan iblis, belum lagi ini adalah disiplin, baik tentara yang terlatih dan berpengetahuan. Prajurit monster dalam formasi pembunuhan. Bergegas ke kiri dan ke kanan, klan iblis di sisi klan serigala hanya melawan sesaat sebelum celah terbuka. Kemudian, anak buah dan kuda Peacock Ling, masing-masing dengan niat membunuh dan tatapan tajam, membunuh lawan mereka, meninggalkan helm dan baju besi mereka dan menangisi ayah dan ibu mereka. Banyak kekuatan klan iblis yang memiliki mata-mata diam-diam menyaksikan pertempuran ini, dan mereka semua ketakutan. Namun, faktor penentu dalam pertempuran ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian. Klan serigala surgawi sepenuhnya mampu membalikkan situasi pertempuran, dan ada juga surgawi yang kuat dari klan elang. Aiden berhadapan dengan 2 klan iblis abadi sendirian, matanya bersinar karena kegembiraan. Aku dan Budak Teratai Emas selalu menggabungkan tubuh mereka untuk melawan makhluk abadi yang kuat, tapi sekarang akulah yang bertarung sendirian. Aiden ingin menguji kekuatan tempurnya yang sebenarnya setelah menerobos ke puncak abadi bumi. Dewa Surgawi klan serigala dan Dewa Surgawi klan elang masing-masing melepaskan paksaan yang mengerikan dari tubuh mereka. Kekuatan klan surgawi diluncurkan dan berubah menjadi kekuatan pengurungan yang menakutkan. Semua iblis Peacock Ling terpengaruh, dan moral mereka stagnan tanpa sadar. Inilah makhluk abadi yang kuat. Pembentukan ramuan emas dapat menghancurkan makhluk abadi di bumi, dan kesenjangan antara alam dewa dan keabadian di bumi bahkan lebih besar. Ini adalah mutasi kualitatif. Namun, ada seseorang di depan mereka yang melanggar akal sehat. Bab 994 tak terkalahkan. Aiden, mohon menyerah dengan patuh. Kamu tidak bisa menang. Kesenjangan antara makhluk abadi duniawi dan makhluk abadi surgawi begitu besar sehingga kamu tidak dapat membayangkannya. Sekarang klonmu hilang, kartu truf apa yang kamu miliki? Untuk melawan kita. Serigala klan surgawi abadi dan klan elang surgawi abadi tersenyum nakal dan liar, penuh percaya diri yang besar pada diri mereka sendiri, seolah-olah Aiden sudah mati, dan situasi pertempuran saat ini akan ditulis ulang dalam sekejap karena mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, di mata Aiden, kedua monster yang tertawa ini tampak seperti 2 pasien yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Akibatnya, ada ejekan yang tidak terselubung di mata Aiden. Kedua klan iblis abadi belum menemukan satu hal pun. Artinya, mantan klan iblis Peacock Ling ada di sini hanya untuk mendukung pertunjukan, dan kekuatan utama sebenarnya hanyalah Aiden. Bahkan binatang Zuyin hanyalah sebuah foil. Monster tertentu dengan garis keturunan bangsawan dan penampilan seperti anjing tidak marah, tapi dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Kalian berdua benar-benar terlihat seperti 2 orang bodoh, Aiden mencibir. Boom! Kedua klan iblis abadi sangat marah. Kekuatan makhluk abadi sangat luas, dan perang yang mengerikan akan segera terjadi. Apakah itu iblis di sisi serigala surgawi abadi atau klan 1000 iblis dari Peacock Ling, semuanya tampak ngeri pada saat ini, mereka melihat ke pusat pertempuran tingkat dewa surgawi dan napas mereka tersendat. Apa yang mereka lihat? Seorang biksu muda dan tidak tahu malu bertarung bola-balik dengan 2 klan iblis abadi, yang sangat mengasyikkan. Biksu manusia di depannya melanggar akal sehat tanpa bergantung pada klon. Dengan tingkat budidaya Earth Immortal di puncaknya, dia bisa mengalahkan Celestial Immortal yang kuat. Meskipun baik Dewa Surgawi klan serigala maupun Dewa Surgawi klan elang bukanlah yang terkuat di antara Dewa Surgawi di alam abadi 9 alam, mereka juga merupakan Dewa Surgawi veteran tahap awal. Ini. Itu bukan iblis, dia sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Bahkan klan Surgawi klan serigala dan klan Surgawi klan elang tampak ketakutan dan tidak percaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Keamanan semacam ini tidak bergantung pada tipu daya, dan memiliki kekuatan bertarung yang menyaingi makhluk abadi. Jika dia ada di sini bersama Budak Teratai Emas, kekuatan bertarung yang akan meledak akan sangat menakutkan, hingga membuat kulit kepalaku mati rasa hanya dengan memikirkannya. Boom! Aiden meninju 2 kali berturut-turut, guntur dan kilat bermekaran, dan dalam panas terik, kekuatan penghancur yang paling kuat dan kuat meledak, menjatuhkan 2 klan iblis abadi. Kemudian, dia berkata, aku lupa memberitahumu sesuatu. Ketika aku berada di tebing penghancur langit, aku sudah menerobos dunia. Banyak setan tiba-tiba menyadari. Pertempuran di tebing langit rusak menarik perhatian seluruh dunia abadi 9 alam. Aiden bertarung sengit dengan 10 makhluk abadi yang kuat, itu sangat berbahaya dan dia terluka parah dalam pertempuran itu. Selama pertempuran, garis keturunan Taiyin Aiden diaktifkan dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Semua orang mengira Aiden menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya. Tapi saya tidak menyangka itulah alasannya.
Pantas saja Aiden berani percaya diri. Hari ini, kamulah yang akan mati, Aiden tersenyum dingin. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan menyatu membentuk jari pedang, menunjuk ke arah kekosongan. Dalam sekejap, pedang Zizio berubah menjadi cahaya ungu dan meledak dengan energi pedang yang tak tertandingi. Meskipun masih merupakan harta spiritual setengah langkah, kekuatan Aiden sebanding dengan yang abadi, dan hampir seperti harta spiritual yang nyata. Seluruh suku serigala diselimuti kekuatan pedang yang menakutkan dan gemetar hebat. Desir, desir, cahaya pedang melesat dan menyapu seluruh suku serigala. Tiba-tiba, suara ratapan tiba-tiba dimulai, dan bunga darah bermekaran. Monster di sisi Celestial Immortal Klan Serigala dan Celestial Immortal Klan Elang mati di area yang luas. Bunuh! Dewa Surgawi Klan Elang meraung, kekuatannya meningkat ke puncaknya, dan dia membentuk segel tinju yang kuat. Di atas tuhannya, sepotong baju besi berskala hitam muncul, bersinar dengan cahaya dingin, itu adalah harta spiritual tingkat rendah. Ini benar-benar ofensif dan defensif. Dengan pemikiran di benak Aiden, pedang Zizio menebas dari langit, mengeluarkan tirai cahaya setipis sayap ulat sutra. Engah! Hanya dengan satu pertemuan tatap muka, segel tinju hancur, dan salah satu lengan Dewa Surgawi Klan Elang terbang keluar, menyemburkan sejumlah besar darah. Ujung yang tajam dan tajam muncul. Aiden menghunus pedang Zizio miliknya di kehampaan. Dentang! Saat berikutnya, awan di langit Klan Serigala pecah, dan suara pedang bergema. Seolah-olah ruang dan dunia ini telah menjadi dunia pedang. Aum! Serigala Klan Abadi meraung, tubuhnya berubah menjadi setengah iblis, setengah manusia, setengah serigala, dengan mata hijau tua. Pertempuran sengit pun terjadi. Seluruh prosesnya menakutkan. Aiden berada dalam kondisi hancur total. Bahkan Klan Serigala Abadi menggunakan semua metode mereka, tetapi mereka ditusuk satu demi satu oleh pedang Zizio. Energi pedang membentuk sangkar pedang, menjebaknya di dalamnya. Bayangan pedang ada di mana-mana, dan Klan Serigala Abadi berlumuran darah. Bahkan ketika suku surgawi suku elang bergabung kembali dalam lingkaran pertarungan, mereka secara paksa ditekan oleh Aiden dengan pedang Zizio. 3 energi pedang unik. Langit, bumi, dan manusia tidak dapat dipisahkan. 3 energi pedang menyerang Dewa Surgawi suku elang pada saat yang sama. Kali ini, retakan muncul pada armor skala hitam di tubuhnya dan jatuh dari tubuhnya. Aiden segera menyimpannya dengan mata dan tangan yang cepat. Dia melihat pada retakan di atasnya seolah-olah itu adalah jiwanya sendiri. Harta karun itu rusak, dan dia tampak tertekan. Tidak apa-apa, kata Aiden gembira. Meskipun ini adalah harta spiritual yang tidak sebaik menara Dewa Yuanqi, ini juga bagus sebagai makanan untuk kemajuan pedang Zizio. Kamu, Dewa Surgawi Klan Elang sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Pertempuran terus berlanjut, tapi itu benar-benar menghancurkan. Untuk menggambarkan Aiden saat ini dalam satu kalimat, dia akan mengalahkan semua musuh di dunia. Hanya dalam 10 gerakan, Dewa Surgawi Klan Elang dipenggal. Engah! Lengan kiri suku serigala yang abadi dipotong, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia mundur berulang kali dan berteriak, tunggu sebentar. Setan serigala keluar sambil menyandera Mauren. Mata Aiden langsung menajam, dan suasana hatinya berfluktuasi. Haha, Aiden, apakah kamu berani membunuhku? Apakah kamu berani? Makhluk surgawi Klan Serigala mendapatkan kepercayaan diri dan tertawa dengan ganas, apakah kamu ingin menyelamatkan nyawa wanita ini? Sederhana sekali, hancurkan saja kultivasimu. Aiden, lakukanlah. Tanpa diduga, mata Mauren penuh dengan sikap keras kepala, dia sangat tenang, dan nadanya bahkan tegas. Ketika saya menutup mata, saya meninggalkan sebuah kalimat. Setelah aku mati, kamu harus membawa tubuhku kembali ke keluarga Bai di Jinling. Ada 2 garis air mata tersisa di sudut matanya. Jika kamu berani menyakitinya bahkan sehelai rambut pun, aku akan membiarkan seluruh klan serigala menguburmu bersamamu. Mata Aiden bergetar, dan pada saat ini, seolah-olah dewa kematian akan datang. Haha, sepertinya kamu benar-benar peduli padanya. Melihat penampilan Aiden, Wolf Clan Immortal merasa keselamatannya terjamin, dan menjadi semakin nakal. Namun, seperti kata pepatah, kebahagiaan yang berlebihan bisa dengan mudah berujung pada kesedihan. Tiba-tiba, ketakutan besar muncul di hati abadi Klan Serigala. Ketika dia ingin memegang kalung giok Mauren, tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia terus menggunakannya. Sepasang mata juga menjadi kusam, kehilangan perasaan menindas yang seharusnya dimiliki oleh makhluk surgawi yang kuat. Semangatnya sempat dikendalikan oleh semacam kekuatan. Aiden dengan cepat muncul di depan Wolf Clan Immortal, menyelamatkan Mauren, dan kemudian menjauh dalam sekejap. Di bawah kendalinya, pedang Zizio berubah menjadi cahaya pedang dan menembus tubuh Wolf Clan Celestial Immortal. Bab 995, Dewa Bumi terkuat dalam sejarah. Tubuh Wolf Clan Immortal terbelah menjadi 2, dan jiwanya juga jatuh seketika. Moral iblis di pihak Wolf Clan Celestial Immortal sangat terpukul, dan wajah mereka menjadi pucat. Musuh sudah dekat, pelatih sudah mati, dan iblis tidak memiliki pemimpin.
Kelompok monster ini segera meninggalkan baju besi dan baju besi mereka, dan sangat ketakutan sehingga mereka meninggalkan baju besi mereka dan mulai meratap lagi dan lagi. Pesta pembunuhan akan segera berakhir. Ribuan monster Peacocking menggunakan kekuatan penghancur untuk membunuh semua lawan mereka, menunjukkan keganasan rambut Peacocking. Di dunia monster, termasuk manusia, hanya ada kebenaran dan kekejaman berdarah, belas kasihan dan simpati hanya bisa ditemukan oleh yang lemah. Namun, Aiden sedikit mengernyit dan melihat ke arah kehampaan yang tak tergoyahkan di suatu tempat dengan ekspresi serius di wajahnya. Adapun Mauren, dia menangis kegirangan, dia tidak bisa lagi menahan perasaan di hatinya bergetar, dan dia menunjukkannya sepenuhnya dan memeluk Aiden. Tidak apa-apa. Denganku di sini, kamu tidak akan pernah dianiaya lagi. Setelah menghiburnya, Aiden merasakan lembut dan harum di pelukannya, tetapi Aiden merasa lebih pusing. Bagaimana kita menjelaskannya kepada Melissa di dunia sekuler? Apakah Anda cocok dengan Nona Bai? Tapi kami tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Apakah kamu harus sepenuhnya menghilangkan kecemburuan Melissa, menutup telingamu, dan mengatakan bahwa kamu telah menjadi lebih mampu? Sejujurnya, keunikan Melissa dan keanggunan intelektual Mauren adalah dua keindahan ekstrim yang memiliki kelebihan masing-masing. Sebagai orang dewasa yang tidak pernah mengerjakan soal pilihan ganda, tentu ia menginginkan keduanya. Tapi memikirkan tentang berkah bagi semua orang ini, Aiden merasa pusing. Tidak masalah, aku bisa menjadi si kecil. Ketika Mauren mengucapkan kata-kata ini, dia setipis kawat nyamuk, dan wajahnya yang cantik diwarnai dengan rona merah yang menggoda, membuat orang ingin menciumnya. Namun, ada hal serius yang harus dilakukan saat ini. Dewa Surgawi Klan Serigala dan Dewa Surgawi Klan Elang telah dibunuh oleh Aiden, dan kekuatan yang dipimpin oleh kedua pihak juga telah dibuldoser. Kekuatan utama Klan Iblis yang menyaksikan pertempuran ini dari kejauhan merasakan udara dingin mengalir dari telapak kaki hingga dahi mereka. Monster yang bukan makhluk abadi, tetapi sebanding dengan makhluk abadi telah lahir. Ini berarti Aiden secara resmi sejajar dengan para raksasa abadi, dan bukan lagi pembunuh abadi dan sesat jahat yang berteriak dan membunuh. Keseimbangan tertentu telah rusak, yang berarti dunia abadi 9 alam akan segera berubah. Meskipun banyak kekuatan teratas di 9 alam abadi sangat ekstrim dan tidak mau mengakuinya, mereka harus menerima kenyataan ini. Aiden punya kartu truf untuk mengancam mereka. Setiap orang yang menonton pertunjukan itu, saya tidak peduli apakah Anda hanya mencoba memanfaatkan perairan yang bermasalah atau mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Aiden matanya dalam dan dia melihat ke kejauhan. Jika aku dalam masalah, datanglah setiap saat. Kekuatan utama Klan Iblis yang menonton pertunjukan secara rahasia semuanya gemetar. Katakan saja, Pak, saya tidak berani melakukan ini. Jika kamu tidak berani, pergilah. Aiden berkata dengan ringan, tapi sangat mendominasi. Kata, pergi, bergema di kehampaan seperti semburan guntur. Banyak tokoh setingkat kepala sekolah jatuh dari kegelapan, batuk darah, dan melarikan diri dengan panik dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Sekelompok penonton teater juga berpencar seperti burung dan binatang. Dalam sehari, badai menyapu alam iblis kuno, dan kemudian menyapu seluruh alam abadi 9 alam. Semua kekuatan tertinggi merasa ngeri ketika mereka mendengar ini. Dewa Surgawi Klan Serigala dan Dewa Surgawi Klan Elang sudah mati. Terutama adegan pertempuran yang ditandai oleh iblis. Dalam adegan tersebut, Aiden menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan dua makhluk abadi yang kuat dengan dorongan horizontal, membunuh mereka dengan kekuatan besar. Ketika para dewa melihat pemandangan ini, bel alarm sepertinya telah berbunyi. Mereka berencana bagaimana memisahkan Aiden dari klonnya sehingga dia tidak dapat melepaskan kekuatan tempur tingkat keabadiannya, dan kemudian membunuhnya. Namun, pemuda seperti monster ini mampu membunuh makhluk abadi sendirian. Ini berarti bahwa makhluk abadi dari kekuatan tertinggi berada dalam bahaya dibunuh oleh biksu yang sangat muda yang datang dari belakang, seperti pedang tajam yang tergantung di atas, yang akan membunuh kepala mereka kapan saja. Mereka merasa sangat tidak nyaman diancam oleh seorang anak laki-laki. Namun tidak boleh diakui bahwa sebagian besar makhluk abadi sudah tua dan lemah serta tidak dapat menggunakan Aiden yang muda dan kuat. Lewati perintahku. Mulai sekarang, Sekte Lingjian akan berhenti mengejar Aiden, kata leluhur abadi surgawi dari Sekte Lingjian tanpa daya. Semua anggota Sekte Daosen harus mematuhi perintah. Jika Anda melihat Aiden, menjauhlah. Satu-satunya leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen yang tersisa sadar kembali dan berbicara dengan tegas. Wush. Untuk sesaat, dunia abadi 9 alam terkejut. Apakah Sekte Daosen, yang merupakan pemimpin aliansi abadi, harus berkompromi saat menghadapi Aiden? Leluhur, aku tidak mau menyerah. Dia jelas hanya seorang Earth Immortal, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Gary, yang rohnya lolos secara kebetulan, berteriak dengan enggan, dengan wajah galak. Setelah kekalahan totalnya dalam pertempuran dengan Aiden, ada celah besar di hati tahunnya, dia berharap bisa membunuh Aiden sekarang. Gary,
Kualifikasi Anda adalah yang terkuat di antara putra dewa dari Sekte Daosen kami di masa lalu, dan Anda memiliki peluang besar untuk menerobos ke Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir di masa depan. Anda harus tahu bahwa kemuliaan sementara mewakili paling banyak menyala dalam panci, dan hanya yang benar-benar kuat yang dapat tertawa terakhir. Satu-satunya leluhur abadi surgawi yang tersisa dari Sekte Daosen memperingatkan dengan tegas, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Harus dikatakan bahwa Gary memang orang nomor satu di antara generasi muda Sekte Abadi, kata-katanya membuatnya tercerahkan dan kemarahan di matanya menghilang. Apa yang nenek moyang ajarkan kepadaku adalah bahwa muridnya terburu nafsu. Bagus sekali, ini memang putra Tuhan yang aku pilih. Aku akan memberimu waktu 1 tahun untuk pergi ke dunia ilahi sekteku untuk berlatih. Gary menunjukkan ekstasi pada warna wajahnya. Anda harus tahu bahwa alam ilahi diciptakan oleh pendiri Sekte Daosen, penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, dan berisi warisan paling kuat dari Sekte Daosen. Pembunuhan Aiden terhadap dua makhluk abadi yang kuat menjadi semakin serius. Semua kekuatan utama di suku manusia dan iblis juga angkat bicara, dan mereka yang melihat Aiden mundur. Meski banyak orang yang tidak mau menyerah, nenek moyang mereka semua takut pada Aiden, bahkan mereka tidak berani menyentuh senjatanya. Untuk sementara waktu, Aiden menjadi makhluk yang tak seorang pun berani main-main di dunia abadi 9 alam. Monster yang menakutkan dan jahat. Bagaimana caramu berkultivasi untuk memiliki kekuatan tempur tingkat keabadian di usia yang begitu muda? Entahlah, tapi melahirkan anak harusnya seperti Aiden. Sejarah kuno sudah kabur, tapi semuanya, Aiden pantas mendapatkan gelar Earth Immortal terkuat dalam sejarah, kan? Biksu yang tak terhitung jumlahnya membicarakannya di toko anggur, kedai teh, dan berbagai kekuatan besar. Tiba-tiba seseorang berkata bahwa Aiden adalah bumi abadi terkuat dalam sejarah. Semua orang tertegun sejenak, tapi mereka merasa tidak ada yang salah dengan hal itu, jadi mereka mengangguk setuju. Segera, gelar Dewa Bumi terkuat dalam sejarah menyebar ke seluruh alam abadi 9 alam, aura yang terkandung di dalamnya mengejutkan banyak orang kuat dan membuat mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Aiden, Dewa Bumi terkuat dalam sejarah, sedang bergegas menuju klan rubah, ditemani oleh Mauren yang seperti orang kepercayaan. Bersambung.